Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faiza, mahasiswa Indismu Temanggung, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jenis dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari pemaparan ini adalah salah satu dari tugas ujian akhir semester media pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Husna Nasihin. Nah, langsung saja kita langsung ke slide selanjutnya saja untuk mempersingkat waktunya, yaitu tentang jenis media pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran ini ada 5 jenis. Di antaranya audio, visual, multimedia, dan realia. Kita slide aja lah ya teman-teman. Agar terlihat jelas. Kemudian karakteristik dari masing-masing jenis media pembelajaran yang pertama adalah media audio, di mana media audio ini adalah media yang terkait atau yang berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif. Kelebihan dari media audio adalah harganya lebih murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Yang kedua, sifatnya mudah untuk dipindahkan, kemudian dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau mungkin diputar kembali. Selain itu juga dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasinya. Selain itu, kekurangan dari media audio diantaranya adalah memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Selain itu, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Selanjutnya, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penugasan atau penguasaan, perbendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Kemudian media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Selain itu, kekurangan yang lain adalah penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Nah, sekarang adalah tentang media visual. Media visual merupakan media berbasis visual atau image atau mungkin perumpamaan, yaitu memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Dari beberapa kelebihan media visual diantaranya yakni analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Selanjutnya, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, dapat menanamkan konsep yang benar. Selain itu, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dan juga meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Kekurangan dari media media visual diantaranya adalah lambat dan kurang praktis, tidak adanya audio, media visual hanya membentuk tulisan tentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Selain itu, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat.
Yang ketiga adalah tentang media audiovisual, di mana media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan media visual atau melihat. Dari kelebihan media audiovisual diantaranya pemakaiannya tidak membosankan, hasilnya juga lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Nah, selain ada kelebihan juga ada kekurangan dari media audiovisual ini. Ada teman-teman, yang pertama adalah pelaksanaannya perlu waktu yang cukup lama. Kemudian pelaksanaannya memerlukan tempat yang luas, biayanya relatif lebih mahal, dan media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja ataupun kapan saja, karena media audiovisual ini cenderung lebih tetap atau menetap. Yang keempat adalah media multimedia. Media multimedia adalah kombinasi dari berbagai media yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan audio, video, grafis, dan lain sebagainya. Dan dari kelebihan media multimedia adalah memberikan kemudahan kepada siswa yang belajar secara individual maupun kelompok. Memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi, media komputer juga memberikan rangsangan yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, juga dapat digunakan secara individu sehingga siswa lebih leluasa dalam pengerjaannya, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan media ini. Bersifat interaktif sehingga siswa langsung mendapatkan feedback atau balikan dari media. Selain itu juga dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung seperti background, volume, yang dapat diatur besar kecilnya suara. Nah, siswa bisa mengakses internet dari tombol link. Nah, dari kelemahan dari media multimedia ini adalah harganya yang relatif mahal sehingga belum dapat dijangkau oleh seluruh sekolah untuk menyediakannya. Yang kedua yaitu selain memberikan pengaruh positif dan memberikan dampak negatif terhadap siswa apabila guru kurang kontrolnya, sehingga memberikan kemungkinan bagi siswa untuk membuka situs-situs yang tidak mendidik. Selain itu juga multimedia interaktif ini hanya terbatas pada pokok materi penggunaan perangkat lunak grafis. Nah, yang terakhir adalah media realia, di mana media realia ini merupakan benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realia ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Nah, di antaranya kelebihan-kelebihan tersebut adalah dianggap medium yang paling mudah diakses dan lebih menarik perhatian. Selain itu, mampu merangsang imajinasi dan memberikan pengalaman belajar langsung dengan menyentuh dan mengamati bagian-bagiannya dan pengalaman tentang keindahannya. Selain kelebihan juga ada kekurangan media realia ini. Di antaranya ukurannya bisa terlalu besar, maka untuk dibawa ke ruangan sangat sulit. Seperti lokomotif, buaya, kaca, dan lain sebagainya. Atau yang mungkin terlalu kecil seperti kuman. Nah, kadang juga bisa membahayakan seperti ular, buaya, dan selain itu juga tidak bisa memberikan hasil belajar yang maksimal. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan, entah itu besar maupun kecil, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.